Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Sobat Muda UMT? Alhamdulillah, kali ini saya Nurholis Ali Sabana akan memandu kalian dalam program Ngedet, Ngobrol Update. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu topik yang mungkin anak muda agak asing dan agak sungkan untuk membahas. Kalau kita bahas demokrasi, politik, basi banget. Kayaknya males banget anak muda. Tapi kali ini kita akan bahas itu semua di channel UMT Indonesia, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita narasumber yang luar biasa, para punggawa demokrasi yang ada di Kota Tangerang. Mari kita sapa bersama, ada Bang Sailendra. Halo Bung Holis dan juga Sobat Milenial UMT. Ketua KPU Kota Tangerang. Masih muda juga hitungannya nih. Muda. Selanjutnya ada Bang Agus. Iya, siap. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Bang Holis. Siap. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga kita sehat semuanya. Siap, alhamdulillah. Semoga semuanya sobat muda sekarang nasehatnya nih, kalau dari siapapun itu pasti sehat-sehat ya Bang, sehat-sehat ya Pak, sehatnya semuanya, karena memang itulah anugerah yang paling besar hari ini kita di tengah-tengah pandemi menuju endemi. Oke. Kita ngobrol santai aja nih Bang Indra dan Bang Agus ya. Kita ini kan sobat muda UMT ada banyak nih. Kalau kita hitung-hitung nggak cukup lah pakai 10 tangan, pakai hitung-hitungan itu nggak cukup lah. Pokoknya banyak banget. Nah, yang mau kita bahas ini seputar demokrasi. Tadi di awal saya katakan bahwa kalau ngomongin demokrasi, ngomongin politik, anak muda tuh cenderung menghindari. Mereka akan lebih sering seneng ngomongin cryptocurrency, ngomongin usaha dan lain sebagainya. Walaupun banyak juga belakangan ini yang nggak beres juga. Nah, tapi karena tahun ini adalah tahun menuju pemilu, kita nggak bahas pemilunya diundur atau enggak, itu urusan yang lain. Tapi yang kita bahas di tahun-tahun menjelang tahun pemilu, aktivitas apa aja sih yang dilakukan oleh Bang Indra dan Bang Agus? Gimana Bang? Iya. Baik, ini luar biasa ini kegiatan podcast yang memang menyentuh kelompok-kelompok usia di 17 sampai 30. Kalau di KPU Kota Tangerang kita sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang memang di awal tahun itu biasanya kita untuk merancang kegiatan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Ada satu program yang memang akan menarik dan akan kita sinergikan, insya Allah. Itu ada namanya Kampung Demokrasi. Kampung Demokrasi. Kalau nomenklatur di KPU RI-nya itu Desa Peduli Pemilu. Desa Peduli Pemilu. Karena kita nggak ada desa, jadi kampung aja dong Bang ya. Nah, ini kan kaitannya bagaimana kita meng-range pemilih di lingkungan masyarakat. Di antaranya mungkin daerah-daerah yang dianggap kurang diperhatikan, marginal, dan partisipasi pemilihnya itu kecil. Selain itu juga nanti kita akan koordinasikan juga terkait dengan kegiatan pendidikan pemilih itu ke arah yang lebih konkret, misalkan ke Ghost to School, kemudian juga Ghost to Campus. Ya, Ghost to Campus itu sudah pasti itu, kan? Karena memang belakangan ini kita apalagi kita sudah MOU juga dengan perguruan tinggi di Kota Tangerang. Di Kota Tangerang ya, termasuk dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Insya Allah nanti mudah-mudahan itu bisa direalisasikan sambil kita mempersiapkan di internal untuk pemilu serentak tahun 2024. Oke, lagi prepare, lagi beres-beres untuk menghadapi pemilu 2024. 2 tahun tuh waktu yang sedikit apa waktu yang panjang sih untuk prepare kayak gitu, ya, Bang? Cukup Ya? Cukup. Oke, berarti nanti sobat muda selain daripada kita dengerin podcast ini, nantinya akan banyak banget program-program yang akan hadir di kampus kita berkaitan dengan pemilu, demokrasi, dan lain sebagainya. Itu tadi dari Bang Indra yang mana beliau merupakan Ketua KPU Kota Tangerang. Kalau KPU itu penyelenggara Bang ya, maka penyelenggara pasti ada yang mengawasi. Nah, kalau ngomongnya mengawasi, apakah sudah banyak juga pekerjaannya nih hari ini? Gimana Bang Agus? Ya, terima kasih Bang Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa sih aktivitas Bawaslu ya? Sebetulnya kegiatan-kegiatan Bawaslu dalam konteks kelembagaan tidak hanya melakukan sebuah persiapan menjelang pemilu ataupun pilkada. Kami melakukan banyak hal
kaitan dengan kelembagaan, baik itu kegiatan yang sifatnya penguatan kapasitas ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar kelembagaan. Artinya banyak hal, contoh misalkan sebelum kita masuk kepada kegiatan tahapan, Bawaslu RI sudah juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks mempersiapkan bagaimana kemudian pemilu ini menjadi berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Kalau secara kelembagaan, penyelenggara pemilu itu kan secara teknis dilakukan oleh KPU. Nah, konteks pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Nah, lalu kemudian bagaimana dua lembaga ini bisa bersinergi dalam konteks mengintegrasikan sebuah konsepsi negara bahwa pemilu itu harus jujur dan adil. Jujur, adil, Poinnya itu. Kalau pemilu ini jujur dan adil, maka arahannya adalah ke depan bagaimana kita memiliki pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berintegritas dan bermartabat. Tentu ini harus disiapkan, tidak serta-merta kemudian ketika ada pemilu maka kita berharap sebuah hasil yang maksimal gitu. Ini persiapan-persiapan secara kelembagaan penting, maka hadir kemudian misalkan Bawaslu memiliki sekolah kader pengawas partisipatif. Itu sekolah kader pengawas partisipatif SKPP. Itu sudah beberapa tahun dilakukan oleh Bawaslu RI yang kemudian pesertanya sampai turun ke bawah. Ya, sampai turun tingkatan bawah. Yang kemudian adalah mereka yang menjadi peserta juga adalah sebagian besarnya adalah mahasiswa. Itu. Kenapa mahasiswa? Kenapa anak muda? Kan ini pertanyaannya. Nah, ini gitu pertanyaannya kan? Nih. Kenapa anak muda? Kenapa mahasiswa? Kan milenial nih. Mahasiswa rata-rata muda. Ya, iya kan? Anak muda, mahasiswa boleh ngopi bareng, ya kan? Boleh nongkrong bareng, tapi jangan lupa. Apa itu, Bang? Bahwa demokrasi penting bagi anak muda. Kenapa? Karena anak muda adalah generasi penerus bangsa. Benar, gitu. Nah, pada konteks ini adalah bagaimana kemudian Bawaslu secara kelembagaan bisa melakukan kegiatan-kegiatan baik internal maupun eksternal meramu sebuah konsep bahwa pemilu itu harus betul-betul jujur, bermartabat, berintegritas. Kira-kira begitu, Bang. Jujur, bermartabat, berintegritas. Jadi kualitas secara pemilu itu harus seperti itu. Secara nggak langsung Bang Agus nih mengawasi Bang Indra. Ya, kira-kira secara nggak langsung gampangnya kayak gitulah. Bang Indra harus diawasin supaya tidak ada misalkan ada di inspektor di pemerintah daerah itu inspektorat. Ya, gitu. Jangan sampai ada udang di balik bakwan, gitu kan ya. Udang di balik terigu jadi bakwan. Oke, tapi kalau ngomong berkaitan dengan pengawasan, berintegritas, kalau kita lihat berkaca dari pemilu sebelumnya, sudah seberapa berintegritas pemilu di Kota Tangerang ini, Bang? Siapa yang mau jawab nih? Silakan, Bang Indra atau Bang Agus? Boleh. Kalau bicara berintegritas begini. Artinya misalnya penyelewengannya rendah atau gimana? Kualitas demokrasi dalam konteks pemilu ataupun pilkada itu kan parameternya kalau di kita seberapa besar pelanggaran yang ada yang ditangani oleh Bawaslu misalnya. Ada hal yang memang secara substansi itu menjadi tugas dan kewenangan kita misalkan. Bagaimana kemudian Bawaslu bisa melakukan pencegahan dan penindakan. Dua poin ini fokus kita adalah bagaimana pencegahan ini bisa dimaksimalkan. Nah, dengan pencegahan ini kemudian kita coba korelasikan dengan penindakan ini, coba kita korelasikan dengan fakta di lapangan sejauh mana. Kan begini, kemungkinan besar dalam konteks pemilu atau pilkada itu tidak boleh lepas dari penyelenggara. Tidak boleh lepas dari partai politik. Betul. Tidak boleh dilepaskan dari masyarakat. Kalau dua penyelenggara ini Bawaslu KPU berintegritas, masyarakatnya tidak berintegritas. Ya kan, setiap yang datang tamu untuk berkunjung dan mensosialisasikan dirinya selalu bicara wanipiro, maka repot ini negara, gitu kan. Maka 3 poin ini harus penting diperhatikan. Penyelenggaranya harus clear, partai politiknya harus clear, masyarakatnya harus clear. Nah, siapa yang harus ini
menjadi garda terdepan. Selain penyelenggara terbatas lah. Kita penyelenggara Bawaslu di Kota Tangerang hanya 5 orang, di tingkat kecamatan hanya 3 orang, di tingkat kelurahan hanya 1 orang, di tingkat pengawas TPS itu hanya 1 orang. Itu tidak sepadan dengan jumlah penduduk di Kota Tangerang misalkan. Maka penting bagi kita untuk melibatkan unsur muda, unsur pemuda, unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan lain sebagainya untuk terlibat bagaimana kemudian kita menjaga proses ini. Karena 2 hal yang dijagain oleh Bawaslu adalah menjaga proses dan menjaga hasil. Kalau menjaga proses dan menjaga hasil ini kita bisa wujudkan, maka kita akan mewujudkan itu pemimpin bisa berkualitas. Itu pemimpin bisa berintegritas, itu pemimpin bisa bermartabat. Maka 2 hal ini yang penting bagi kita. Jangan sampai kita sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan justru jadi pelanggar. KPU dan kita misalkan kalau rusak, moralnya ya rusak. Maka apa harapannya? Tidak menjadi sebuah harapan kebanyakan yang diinginkan oleh bahwa pemimpin itu harus pemilu harus mewujudkan sebuah kepemimpinan yang baik. Kalau penyelenggaranya tidak baik, maka 3 komponen itu tadi saya tidak bisa berjalan. Mesti beriringan berjalan, sehingga apa yang disebut dengan pemilu berkualitas, berintegritas dan bermartabat ini bisa terwujud. Gitu. Kalau Bawaslu dan KPU-nya saja berintegritas, sementara masyarakatnya selalu wani piro, maka konsep penyadaran ini mesti kita bareng-bareng kita lakukan. Kira-kira begitu. Setuju tadi yang disampaikan sama Kang Agus, karena memang kalau bicara integritas itu udah nggak bisa ditawar lagi. Karena memang modal kita sebagai penyelenggara di kabupaten kota secara teknis ya harus memiliki integritas yang tinggi. Karena memang alhamdulillah ya pada saat tahapan pemilu 2019 kemarin yang luar biasa, euforianya, kemudian juga banyak hal yang memang yang terjadi dan itu bisa kita lalui. Ya artinya memang sinergitas KPU dengan Bawaslu sesama penyelenggara pemilu sesuai dengan tupoksinya, menjalankan masing-masing tupoksinya. Kemudian juga saya selalu sampaikan di berbagai forum, KPU itu ketika tingkat partisipasi pemilihnya itu 81,sekian% untuk Kota Tangerang kemarin, itu tidak lepas dari peran stakeholder. Bukan hanya peran KPU, itu ada peran dari Bawaslu juga, ada peran dari kelompok-kelompok masyarakat, pemerintah daerah, ya perguruan tinggi, karena memang kita nggak bisa kerja sendirian, dan kita butuh memang partner yang memang bisa mengawasi. Ayo awasi KPU. Saya selalu bilang bersama teman-teman, bareng-bareng lah. Ayo awasi KPU. KPU ingatkan KPU. Ya teman-teman sobat milenial yang ada di Universitas Muhammadiyah Tangerang ini kan sudah hampir 30.000 mahasiswanya kan. Nah ini kan bisa menjadi corong demokrasi. Nah kaitan dengan pendidikan pemilih itulah yang kami lakukan. Yang tadi benang merah dari Kang Agus terkait dengan masyarakat. Kalau kita sudah integritas, tapi masyarakatnya masih, nah itulah tugas kita, ya KPU, dan tugas semuanya, tugas bersama, memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih, agar ya terkait dengan money politik di lapangan, kemudian juga hal-hal yang lain terkait dengan penyimpangan demokrasi itu bisa diminimalisir dan bisa kita minimalisir. Alhamdulillah 2019 kemarin ya kita melihat rekomendasi Bawaslu, kemudian juga MK khususnya, itu kita hampir tidak ada gugatan. Karena memang peran pengawasan yang dilakukan, pencegahan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu itu memang luar biasa. Sudah luar biasa, jadi sangat memberikan nilai positif lah buat kami di penyelenggara pemilu, khususnya di KPU Kota Tangerang. Di MK kemarin 2019 tidak ada yang sampai pada saat proses persidangan. Ada yang mendaftarkan 1, itu juga DPRD provinsi. Bukan di sini. Yang lain clear. Demo juga. Sekarang bicara demokrasi, kita bicara stabilitas politik lokal juga. 2019 juga kemarin hampir tidak ada, ya Ketua Kang Agus, itu hampir tidak ada. Artinya kita menjaga kita menjaga marwah KPU, penyelenggara pemilu, dan juga menjaga marwah daerah Kota Tangerang. Kira-kira itu. Kota yang kita huni, yang kita cintai. Kalau boleh saya coba pertajam dengan data misalkan di Bawaslu, kaitan dengan kita kembali ke
pemilu tahun 2019 kemarin 19 terakhir itu sangat minim sekali terkait laporan iya ataupun temuan. Yang kita sering lakukan adalah bagaimana kemudian sebelum kampanye itu kita lakukan pencegahan-pencegahan, baik itu preemptif maupun preventif maupun represifnya. Represif itu ketika sudah memang terjadi, ada laporan, maka kita proses gitu. Artinya bahwa pada sisi laporan dari masyarakat itu clear alhamdulillah. Nah, maka konsep menjaga proses dan menjaga hasil ini adalah bagian tidak terelakkan yang harus dan menjadi kewajiban Bawaslu dan KPU menjadi berkualitas itu tadi gitu, seperti berarti itu. Ya kembali ke slogan-slogan lama itu kan mencegah lebih baik lah daripada mengobati. Berarti kemarin apalah lagi bahwa Bawaslu itu dalam konteks mengajak masyarakat itu laporan dari teman-teman mahasiswa walaupun hanya sekedar informasi itu penting dan ya? Itu banyak kemarin Bang ini kayaknya akan ada pasang spanduk nggak sesuai dengan tempatnya mau bagi-bagi sembako ya kan bagi-bagi cuan dan sebagainya itu rata-rata informasi itu dari masyarakat kemudian itu ditindaklanjuti oleh kawan-kawan agar bagaimana kemudian dugaan yang akan terjadi sebuah pelanggaran itu tidak sampai terjadi. Begitu. Itu penting gitu. Oke, jadi apalagi sekarang semuanya kan rata-rata udah punya HP dan punya sosial media gitu kan. Tinggal tag Bang Agus, tag Bang Selendra juga udah kelar tuh semuanya tuh kan. Masalah penindakan dan sebagainya. Digitalisasi. Nah, terus tadi saya tertarik terkait dengan partisipasi pemilih yang katanya dari tahun ke tahun, pemilu ke pemilu itu tingkat partisipasinya selalu naik gitu loh. Ataupun sebaliknya tadi kalau kita lihat dari perkaranya juga semakin tahun semakin minim. Berarti kan kita menuju masyarakat yang semakin bermartabat gitu Bang ya. Betul. Nah, itu tadi tidak dihindari daripada peran anak muda, peran kaum muda. Kalau kita orang tua, peran-peran orang tua mah udahlah yang ngelihat besok cerita udah mana buktinya nggak ada gitu kan. Ketika anak muda yang ngelihat cepret the power of handphone, upload sosial media, upload story, selesai semuanya. Nah, bagaimana nih cara untuk kembali meningkatkan partisipasi pemilih, terutama kalau kita lihat data, kalau nggak salah hampir 40%-an itu kan anak muda ya. Bagaimana tuh? Atau koreksi if I wrong lah. Ya, kita punya data update tahun 2021. Kita sudah mengklasifikasikan kategori usia pemilih. Di sini usia 17 sampai 20 itu ada 82.000. 17 sampai 20. Nah, nanti bisa ditampilin nih datanya. Kemudian juga 21 sampai 30 ini 271.000 sekian. Kemudian juga 31 yang sampai 40 nih, 31 kan pemilih milenial. Kalau sekarang generasi apa? Z ya. Generasi Z. Itu banyak juga. Itu sekitar 302.000 sekian. Nah, artinya apa? Segmentasi pemilih usia 17 sampai 40 itu bisa mencapai hampir setengahnya. Tuh kan, benar berarti kan, hampir 50%. Pemilih di Kota Tangerang itu ada sekitar update terakhir bulan Februari 1,1 juta lebih. Ya, 1.070.000 sekian lah terkait dengan ini. Nah, artinya apa? Kalau bicara tarik ke belakang, sejak saya di KPU 2013, kita hitung mundur pilkada 2013 itu 63% tua. Kemudian pilkada gubernur 2017 ya. 17 sorry 2014 itu kita ada peningkatan 65. Kemudian 2017 kita 67% pilgub. Kemudian pilkada 2018 kita 70%. Partisipasi ya, tingkat partisipasi pemilih. Nah, terakhir pemilu 2019 itu kita 81,4% tingkat partisipasi pemilih. Naik terus. Ini mengalami tren yang sangat positif. Nah, untuk itu teman-teman generasi muda yang ada saat ini, khususnya sobat milenial yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang ya, dan umumnya
Di luar itu ya mari sama-sama kita ikut terlibat dalam proses demokrasi, karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Agus ya, demokrasi elektoral atau demokrasi pemilihan itu sangat penting. Karena apa, yang kita pilih itu pemimpin 5 tahun sekali. Ya kan, kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Yang kita pilih bukan hanya pilkada aja, tapi ada presiden juga, ada anggota legislatif. Nah, itu kan menjadi penting. Jangan sampai kita menjadi buta politik gitu, karena sebuah kebijakan ya sekarang itu langsung menyentuh ke lapisan masyarakat. Tadi itu kan bahas partisipasi pemilih, bahwa dari 60% ya, 60%, 70%, 80% terakhir. Sebenarnya indikator baiknya itu ada di berapa persen sih minimal? Nah, kita punya rencana strategis yang dibuat oleh KPU RI, yang itu memang harus menjadi pedoman buat kami di KPU seluruh Indonesia. Itu range-nya di sekitar 77,5%. Standarnya. Standar nasional. Ya, standar nasional sampai ke lapisan kabupaten kota. Artinya kita sudah melewati itu Kota Tangerang, Ketua Agus. 81,4% coba bayangkan Bung Holis. Ini prestasi yang sungguh luar biasa, karena kalau kita melihat itu 2018 ya. 2019. Kita lihat partisipasi pemilih, partisipasi tertinggi itu 99 2004. Setelah itu turun. Iya, mengalami fluktuasi, ibaratkan saham. Ya, jadi partisipasi 80% itu dibilang sudah sangat cukup untuk dikatakan bagus gitu loh. Lebih bagus lagi ya ditingkatkan terus gitu loh, sampai kalau bisa 100% walaupun kesempurnaan kan 110% gitu ya. 110%. Lain cerita kalau itu. Lain cerita. Oke. Nah, itu tadi kita bahas soal penyelenggara, soal pengawasan, soal anak muda di dalamnya, ada yang di pendidikan untuk di pengawasan, ada juga kampus Ghost to School. Selama ini anak muda, mahasiswa, pelajar kah, mahasiswa kah, atau ya generasi-generasi milenial itu kan menjadi objek politik, objek demokrasi. Artinya kita selama 5 tahun sekali barulah kita ada pada aware, datang kepada kita untuk dapatkan suara atau simpatinya. Nah, tapi kalau peluang anak muda untuk terjun langsung ke dunia politik ini bagaimana nih? Bang Indra, Bang Agus. Ketua Agus. Ya, kan kalau anak muda itu bagian dari sebuah generasi yang diharapkan ke depannya akan menggantikan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Maka saya pikir adalah ketika muda adalah masa di mana kita harus mampu mengelaborasi, mengetahui potensi diri kita, potensi anak muda, mau fokus pada sisi yang mana begitu. Apakah di ekonomi, politik sosial dan sebagainya gitu. Saya pikir adalah apapun kesibukannya bahwa anak muda itu harus peduli sama demokrasi. Demokrasi di kita itu kan 5 tahunan pemilu dan pilkada. Kalau kemudian anak muda tidak peduli pada posisi itu, maka siapa lagi yang diharapkan? Kira-kira begitu. Maka nggak boleh anak muda diam terhadap politik. Karena politik penting. Bagaimana kemudian negara ini bisa kita majukan secara bersama-sama. Nah, dari mana mulainya? Kira-kira kan begitu. Nah, itu dari mana nih mulainya nih? Dan kapan? Kira-kira begitu kan? Iya, saya pikir adalah sekarang dunia medsos sudah sangat luar biasa. Luar biasa, benar. Teman-teman di internal khususnya misalkan dunia kampus itu banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan keorganisasian yang dimana mereka bisa dan melakukan sebuah proses perjalanan ketika demokrasi ini mereka harus tekuni gitu, mereka harus peduli. Artinya dari manapun gitu kan, dalam perspektif apapun, mau dalam ekonomi, politik, sosial dan sebagainya, semua kan itu kaitannya akan mengerucut ke sana. Kalau demokrasinya tidak baik, pasti ekonomi juga tidak baik juga. Hukum juga tidak baik, ya kan? Apalagi gitu kan? Karena semua hari ini misalkan dalam konteks bagaimana kemudian kita membangun negara yang baik, itu kan? Ya kan semuanya harus bermuara kepada politik yang baik. Nah, bagaimana kemudian itu
anak muda bisa mengawal, masuk pada ruang-ruang itu gitu, politik gitu mau pada sisi ekonominya, sosialnya, dan sebagainya. Maka ujung-ujungnya adalah bagaimana demokrasi itu bisa baik gitu, kira-kira begitu. Dari manapun masuknya, khususnya misalkan kita di kampus sering dan banyak belajar berorganisasi, baik di internal maupun eksternal, kan begitu kan? Ada, kalau saya boleh saya sebut, ada IMM, ada HMI gitu kan, ada KNPI gitu kan, dan sebagainya. Kalau di internal ada BEM misalkan dan sebagainya. Itu kan proses kemudian anak muda masuk pada ruang-ruang penguatan demokrasi di Indonesia. Saya pikir itu gitu. Nyambung tadi Bang, disampaikan oleh Bung Holis. Bang Indra, lanjut. Kita memang targetnya untuk pemilu berikutnya itu mau mengajak teman-teman milenial. Karena memang untuk menjadi teman-teman memang aktif dalam proses demokrasi, itu paling tidak dia ikut andil di dalam, masuk dalam sistem di dalamnya. Ya kalau di KPU peraturan untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan sampai di KPPS itu setelah pemilu 2019 kemarin usianya 17 tahun. Oh, dimudai makin turun lagi? Iya, itu bisa. Jadi di sini saya mengajak kawan-kawan milenial di Sobat Milenial UMT itu untuk ikut berperan aktif masuk ke dalam penyelenggara pemilu, baik di KPU, mungkin nanti termasuk juga di Bawaslu. Artinya apa? Mereka nanti akan mengetahui proses demokrasi itu akan seperti apa. Secara real ya? Secara real, karena nanti regenerasi itu kan berjalan. Ya, proses regenerasi itu tetap berjalan. Bukan cuma ramai di sosial media aja nih, tapi di bawah juga. Kemudian gini, terkait dengan proses digitalisasi ke depan itu kan nanti akan dikembangkan proses, kalau di KPU itu proses digitalisasi. Digitalisasi itu kita kalau di luar negeri kan proses pemungutan suaranya itu sudah melalui e-voting, tapi kita nggak ambil itu. Kita masih mencoblos, tapi prosesnya nanti itu di e-rekap. Nah, nanti di TPS itu modalnya modal handphone aja, dan kami sangat yakin teman-teman milenial usia 17 sampai 30 itu akan lebih mudah untuk mengoperasikan ketimbang generasi old gitu ya. Betul sekali Bung Holis. Jadi ayo mari sama-sama kita ikut andil ya, baik bukan hanya dalam proses sebagai penyelenggara, dalam proses ikut dalam kontestasinya juga kontes politik pun silakan, karena kan untuk bisa mencalonkan sebagai calon anggota DPRD itu kan usianya 21 tahun. 21 tahun aja. Anggota legislatif. Kira-kira itu. Itu tadi berevolusi pada sisi penyelenggaraan yang konkret. Proses evolusi diri untuk bagaimana kemudian dia peduli sama demokrasi. Ada juga dalam konteks pemilu yang konkret, anak milenial hari ini juga harus mampu memberikan kontribusi yang baik dalam konteks bagaimana pemilu itu bisa berkualitas melalui informasi. Misalkan ketika nanti tahapan berjalan, khususnya di tahapan kampanye misalkan, nah itu kan banyak dugaan pelanggaran yang secara kasat mata mereka bisa lihat langsung. Mereka bisa laporkan ke kami, ke Bawaslu. Jadi mata Bawaslu. Jadi mata Bawaslu kan gitu kan. Jadi mata Bawaslu, jadi telinga Bawaslu, yang kemudian mereka bisa menginformasikan itu, yang kemudian kalau memang itu terpenuhi unsur formil dan material misalkan nanti pada sisi penyelenggaraan dan konteks pelanggarannya kita bisa proses. Dan itu juga bagian dari kepedulian anak muda milenial untuk juga peduli terhadap demokrasi. Saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak muda, apalagi yang musim HP kita udah pegang di mana-mana kan begitu kan. Ada laporan, foto, share gitu kan. Ada apapun kita bisa foto gitu kayak gitu kira-kira. Jadi mata telinga kita juga semuanya jadi CCTV semuanya. Kira-kira gitu. Oke, nah menarik tadi kalau kita bahas tarik kesimpulan daripada dua narasumber kita, Bang Agus menyampaikan dari sisi bagaimana seorang individu itu bisa sampai masuk kontestasi dalam politik, dimulai dari organisasi, internal, eksternal, dan macam-macam. Kemudian Bang Indra tadi sedikit menyenggol bagaimana sih caranya agar anak-anak muda itu bisa masuk dalam proses penyelenggaraan pemilu gitu loh. Di TPS, di KPPS ya, terus di kelurahan, kecamatan, sampai
tingkat naik dan seterusnya. Kalau nggak salah juga Bang Indra awalnya dari PPK ya awalnya ya? Iya, PPK saya Kecamatan dulu pernah jadi ini Ciledug. Jaringan pemantau Nah, pemilih untuk JPPR, rakyat. Iya. jaringan Yang saya ingat dari JPPR itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu di bilik suara. Itu sampai sekarang doktrinnya masih Dan itu masih ada ya? Ya, sambil kita berproses. Iya, lah. iya, iya. Karena Jadi memang nggak ada yang instan. Ya dulu Nah. kita juga sebelum di Bawaslu aktif, kita juga di KIPP, Nah, Komite kan, Independen Independen Pemantau Pemantau Pemilu. Pemilu. Kita peduli Iya. ketika itu kita masuk ke sana gitu kan. Oke, makasih Bang Agus, Bang Indra. Kita kayaknya sampai di puncak obrolan. Kalau kita ngobrolin terus kupas semuanya, kayaknya nggak habis-habis ini. Butuh banyak segmen. Ini saya baru ngomong dari sisi penyelenggaraan dan pengawasan. Belum bagaimana nih minta tips dan kiat anak muda supaya bisa langsung terjun ke dalam dunia politik selain daripada tadi yang disampaikan. Bagaimana perekrutan di partai politik, karena sekarang semua jadi partai dan lain sebagainya. Banyak banget hal-hal yang belum kita bahas dan mungkin nanti ke depan itu bisa kita bahas di next kesempatan atau di lain kesempatan. Untuk itu mungkin ada closing statement dari Bang Agus dan Bang Indra. Ya, saya mengajak anak muda milenial jangan pernah takut untuk ikut terjun dalam dunia politik. Dalam konteks memajukan, menjaga agar demokrasi itu betul-betul terjaga. Apa terjaganya? Kualitasnya terjaga, sehingga ketika kualitas terjaga maka demokrasi akan berintegritas dan bermartabat. Itu. Jangan takut. Jangan takut. Nah, Terus bergerak untuk demokrasi yang lebih baik. Bang Indra? Ya, ayo sama-sama kita bangun proses demokrasi yang ada di Kota Tangerang, baik itu proses demokrasi elektoral ataupun yang lainnya, kita jaga agar kedepannya Kota Tangerang ini menjadi lebih baik lagi, karena memang peran aktif anak-anak muda itu menjadi penting, ya kan? Kalau kata Bung Karno itu kan, saya hanya butuh 7 orang untuk menggeser gunung, kira-kira seperti itu. Nah, artinya dari hampir 1,5 juta pemilih yang ada di Kota Tangerang, ayo kita sama-sama bersama sukseskan untuk kemajuan proses demokrasi Kota Tangerang. Oke, itulah kawan-kawan Sobat Muda UMT, obrolan ngobrol update kali ini tentang demokrasi. Oh, jadi kita lagi ngedet sekarang. Lagi ngedet Bang sekarang, makanya agak santai, harusnya sambil makan ini kan segala macam, jadi bisa lebih relax gitu. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe dan share video ini kemana-mana agar semua tahu bahwa Sobat Muda UMT dan tentunya kampus kita Universitas Muhammadiyah Tangerang juga merupakan kampus yang mengawal demokrasi di Kota Tangerang. Demikian, saya undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalamu yawma yasturun bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.